Selamat malam Bapak Yusuf Setiadi. Izin menyampaikan hasil dari diskusi kami kelompok 3. Kami memilih judul proses intelijen bisnis dan tantangan menghadapi era digitalisasi. Latar belakang masalah, di era digital sekarang, bisnis membutuhkan data untuk bisa berkembang dan bersaing. Dengan meningkatnya persaingan, strategi dalam bisnis menjadi sangat penting untuk perencanaan dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Diperlukan landasan dan berbagai macam teknik untuk meningkatkan bisnis yang dijalankan agar menjadi semakin besar. Salah satunya adalah dengan menguasai dan memahami intelijensi bisnis. Tujuan intelijen bisnis adalah untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Di era digital, informasi adalah aset. BI menggunakan data sekarang dan historis untuk membedakan perubahan dan kemajuan. Selanjutnya, masalah keamanan data dalam bisnis intelligence semakin krusial seiring meningkatnya penggunaan BI untuk analisis data. Keamanan data menjadi perhatian utama karena data yang dianalisis dalam BI seringkali bersifat sensitif dan krusial bagi operasional perusahaan. Pelanggaran data, baik yang disengaja maupun tidak, dapat menimbulkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, serta masalah kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian, identifikasi masalah pada studi kasus perusahaan Goto, Gojek, Tokopedia. Seiring berkembangnya teknologi, Goto tidak boleh lengah dalam meningkatkan keamanan perangkat bisnis intelligence yang sangat krusial, terutama karena BI menyimpan dan memproses data sensitif yang menjadi aset utama perusahaan. Di tengah maraknya ancaman cyber seperti phishing, malware, ransomware, data breach, dan akses tidak sah. Berikut cara mengatasi masalah keamanan perangkat BI Goto di tengah maraknya ancaman keamanan digital. Yang pertama yaitu penerapan enkripsi yang bertujuan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, pencurian, dan penyadapan. Dengan enkripsi, data tetap aman saat disimpan maupun saat dikirim melalui jaringan. Yang kedua yaitu penerapan MFA, yaitu autentifikasi multifaktor. MFA menambahkan lapisan keamanan tambahan dengan memerlukan 2 atau lebih faktor autentikasi, seperti kombinasi kata sandi dan kode yang dikirimkan ke perangkat pengguna, mengurangi risiko akses tidak sah. Kemudian, yang ketiga yaitu audit dan pemantauan aktivitas pengguna. Melakukan audit akses dan aktivitas pengguna secara rutin membantu mendeteksi dan merespon potensi ancaman dengan cepat. Kemudian, pelatihan dan kesadaran keamanan siber untuk pengguna. Nah, ini untuk SDM-nya sendiri ya. Menyediakan pelatihan reguler tentang praktik keamanan terbaik, termasuk pengelolaan kata sandi dan identifikasi phishing untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan pengguna terhadap ancaman siber. Yang terakhir yaitu penerapan standar keamanan internasional. Mengadopsi standar seperti ISO atau IEC 27001 membantu dalam membangun dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi yang efektif. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kebijakan Goto. Ada beberapa kebijakan dari Goto yaitu penguatan tim bisnis intelijen dan data science. Kedua, menyediakan akses data berbasis role agar hanya pihak tertentu yang dapat mengakses informasi sensitif. Yang ketiga, integrasi platform pasca merger. Yang keempat, pemanfaatan bisnis intelijen untuk strategi pasar. Yang kelima, yaitu kemitraan dengan pihak ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Goto telah menetapkan fondasi yang kuat untuk BI melalui kebijakan dan praktik data governance, keamanan, privasi, kepatuhan, dan teknologi. Untuk rekomendasinya yaitu dengan kombinasi teknologi canggih, manajemen data yang bijak, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia, perusahaan dapat mengatasi tantangan lonjakan data sekaligus memanfaatkannya sebagai aset strategis untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat di era digital. Selanjutnya, diterapkannya sistem keamanan informasi yang menyeluruh dalam seluruh siklus BI. Selanjutnya, penggunaan alat analitik dan visualisasi yang relevan dan user-friendly. Dan yang terakhir, peningkatan kapabilitas pengambilan keputusan berbasis data di seluruh level organisasi. Baik, sekian video paparan dari kami, kelompok 3 mata kuliah Intelijen Bisnis, kelas MJ809. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.